Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di tengah hutan Desa Japara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di sini saya bersama saudara saya. Nah ini, Kadus Uhan lagi melacak salah satu makbaroh atau makom seorang pejuang, seorang guru ya yang ada di Desa Japara ini yang menjadi cikal bakal munculnya nama Desa Japara. Nah, ada seorang wali Allah atau seorang guru yang diutus dari Rembang, Jepara, dari kerajaan Demak Bintoro untuk menyebarkan Islam di tanah Pasundan, khususnya di wilayah Kuningan, Jawa Barat, yang bernama Mahmud Ilyas atau yang dikenal dengan Buyut Santri. Umurnya ketika itu 34 tahun. Dia singgah di kerajaan Cirebon atau keraton, dapat tugas untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama dan ngaji di wilayah Desa Japara. Nah, hari ini kami ingin menjelaskan bahwa beliau ketika menyampaikan dakwah Islam atau mengajarkan Islam di Desa Japara ada satu catatan bahwa ternyata tidak dakwah yang disampaikan itu tidak semulus yang dibayangkan. Kenapa? Ternyata ada penolakan-penolakan dan dianggap bahwa kehadiran Mahmud Ilyas atau Buyut Santri ini mengganggu stabilitas, ya, stabilitas desa, khususnya dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, kehadiran beliau yang berasal dari luar desa merupakan gangguan-gangguan ya oleh sebagian tokoh, karena mungkin sebagian tokoh ini sudah mengakar di masyarakat sehingga mereka tidak rela bagaimana cara agar Buyut Santri atau Mahmud Ilyas ini difitnah atau dijatuhkan kehormatannya atau harga dirinya. Maka dibuatlah isu, salah satu isunya adalah bahwa dia telah melakukan perselingkuhan yang menyebabkan istri kepala desa Pendai ketika itu, Pendai Rawe itu hamil. Nah, akibatnya apa? Muncullah ya tuduhan-tuduhan itu dan semakin menyebar di desa Pendai Rawe. Nah, ketika itu salah satu kewajiban kepala desa atau ku ketika itu adalah tugur atau tugas keluar kota, yakni dapat per 3 bulan itu tugas untuk tugas di Keraton Cirebon. Nah, qadarullah wa masyafa'ala, beliau ini memang in the cost atau tinggal di rumah kepala desa, dan ketika itu kepala desanya lagi tugas. Sehingga ketika dia pulang dari tugasnya, dia mendapati istrinya sedang hamil. Dia tidak merasa bahwa saya pernah menghamili atau saya ya istri saya bisa hamil gitu ya. Sehingga apa? Karena mendengarkan provokasi, masukan-masukan dari luar bahwa yang menghamili itu adalah Mahmud Ilyas atau Buyut Santri ini, sehingga dilakukanlah penghakiman, sedikit pemaksaan bahwa betul kamu yang melakukan perselingkuhan dengan istri saya, ya, kata kepala desa atau ku ketika itu. Si Buyut Santri atau Mahmud Ilyas ini tidak mengakui, bahkan bersumpah-sumpah bahwa saya tidak pernah melakukan perbuatan nista, perbuatan haram tersebut. Nah, bahkan beliau menawarkan kalau saya melakukan, saya siap dipotong leher saya. Nah, karena marahnya sudah sampai memuncak, maka sang kepala desa yang sudah terprovokasi oleh beberapa orang-orang di sekelilingnya bahwa memang dialah pelakunya yang melakukan perselingkuhan, perzinahan dengan istrinya, sehingga permintaan dari Mahmud Ilyas atau Buyut Santri ini dipenuhi, bahwa saya akan memotong kamu sesuai dengan permintaanmu, memotong leher kamu. Nah, tapi sebelum dipotong, ada permintaan dari Buyut Santri atau Mahmud Ilyas itu, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, jikalau demi Allah, ya, dia bersumpah demi Allah, jikalau saya melakukan, maka saya siap mendapatkan hukuman dunia dan akhirat. Dan jika saya tidak melakukan, maka semua kembali kepada orang yang menuduh dan fitnah saya, perbuatan-perbuatannya. Nah, oke. Dan kalau ketika saya dipotong, darah yang keluar dari leher saya itu merah, maka berarti saya benar-benar pelakunya. Tapi jikalau saya
selain darahnya merah, maka saya bukan pelakunya, tapi itu adalah fitnah. Nah, ternyata ketika lehernya dipotong, yang terjadi ada satu karomah atau uh, kebenaran yang muncul yang Allah tunjukkan, yakni awalnya ketika disembelih itu memang darahnya merah, tapi lama-kelamaan darah itu yang tadinya merah itu berubah ya. Sebenarnya bukan putih terang, bukan, tetapi putihnya itu putih bening ya. Darahnya itu jadi bening sebenarnya, bukan putih, bening ya. Putih bening, bukan putih seperti warna putih kain, bukan, tapi putih bening. Darahnya yang berubah, yang tadinya merah itu jadi bening. Cuman kalau orang sini kan bilang bodas ya, bodas itu putih, tapi putih yang sebenarnya adalah putih bening, bukan putih merah darah. Nah, sehingga orang-orang takjub melihat bahwa ternyata yang melakukan itu bukan beliau. Yang melakukan adalah orang selain beliau. Nah, apa yang terjadi ketika itu nasi sudah jadi bubur ya, sehingga beliau sudah terlanjur disembelih, yang ketika umurnya itu masih muda ya, umur 30-an, 34 tahun. Nah, sehingga beliau ketika disembelih, kepala desa ini merasa malu setelah menyembelihnya, sehingga dia berkata, siapapun yang menguburkan atau mengerawat jenazah ini, maka saya akan lakukan pembunuhan yang serupa, saya akan potong lehernya. Sehingga warga Pandarawi ketika itu tidak ada yang berani. Nah, untuk menutupi rasa malunya, sehingga kepala desa atau Ku Pandarawi ini hijrah, pergi ya, bersama keluarganya, meninggalkan desa karena malu. Dia pergi ke Cirebon, di wilayah Kapetakan, atau wilayah Cirebon Timur ya. Nah, sehingga 3 hari mayat itu masih terus bergeletak, ya, posisinya di sana ya, di atas ya sebenarnya, bukan di sini. Nah, ketika tergerak itulah diadakanlah musyawarah oleh orang-orang yang punya simpati dan kepedulian bahwa menguburkan mayat itu tidak boleh lebih daripada berhari-hari ya. Tidak boleh ya. Dan itu hukumnya fardhu kifayah. Jadi apabila tidak dikuburkan, maka semua warga desa akan mendapatkan dosa. Sehingga apa? Berkumpullah beberapa orang, tokoh ya, ataupun mungkin orang-orang yang punya kepedulian agama, yang simpati terhadap perjuangan buyut santri ini, akhirnya dimusyawarahkanlah. Mereka tidak berani. Maka dibaikinlah sayembara, siapa yang mau menguburkan, atau kita sayembarakan, siapa yang mau merawat jenazahnya, maka kita coba berikan dia hibah berupa tanah 25 hektar. Nah, berita ini tersebar ke penjuru wilayah desa, sehingga di desa seberang yang bernama Desa Singkup itu berani melakukan itu. Mengajukan permohonan bahwa kami siap untuk menguburkan jasad daripada Mahmud Ilyas atau buyut santri ini. Sehingga apa ya? Sehingga ketika dikuburkan, nah itu di sana ya, nanti kita ke sana. Nah, wilayah sana ya. Ketika dikuburkan itu kemudian diberikanlah hibah tanah 25 hektar dari Desa Pandarawi. Nah, pertanyaannya, kemudian kepalanya di mana? Ternyata kepalanya itu tidak diikut sertakan, karena kepercayaan atau keyakinan orang dahulu kalau orang meninggal dunia itu tidak boleh dikuburkan secara satu ya, antara kepala dengan badannya. Nah ini, maka kita coba melacak dan ternyata alhamdulillah bismillah qadarullah, ini kita menemukan kepalanya di sini ya, yang dikuburkan di sini. Nah ini, oke. Nah, kita menemukan wilayah kepalanya. Coba kita spill ya, apunten. Nah, posisi kepala itu menggelinding ya. Nah, nah ini cirinya, ada ciri di sini ya, bahwa di sini memang bukan darah di sini ya, bukan darah putihnya, tetapi ini adalah kepala bersama darah beningnya tadi itu ya, kepala dan darah beningnya. Jadi cuman diistilahkan secara halus bahwa itu darah, padahal sebenarnya hakikatnya itu untuk menutupi aib, maka dibilangnya itu darahnya. Ya, yang menguburkan ini juga pun hanya 2 orang, itu pun dikuburkan malam-malam hari karena masih ada rasa takut. Ada rasa takut kalau nanti dikuburkan ketahuan oleh orang-orang informan daripada kepala desa. Sehingga apa? Dia menguburkannya ini sembunyi-sembunyi ya, pelan-pelan. Nah, di sini adalah kepala yang disembelih oleh kepala desa Pandarawi ketika itu. Nah, ketika selesai dikuburkan,
Nah, maka antara kepala dengan badan itu berpisah di sebelah sana ya badannya ya. Nah, ini kepalanya. Oke, kita spill ya. Nah, untuk badannya, jasadnya itu nanti ada di sana. Dan ini kenapa tidak terekspos bahwa di sini kepala dan dibikin samar? Karena khawatir. Apalagi ini masih wilayah desa Pendarawi atau Japara sekarang ini. Khawatir nanti ini menjadi berita sehingga orang yang menguburkan ini pun akan kena sanksi. Ya. Nah, sehingga sembunyi-sembunyi. Tapi mereka yang menguburkan ini cerita dari mulut ke mulut kepada keluarganya bahwa saya telah menguburkan kepala buyut santri atau Mahmud Ilyas di lokasi tepatnya di koordinatnya di sini. Nah, ini ya. Nah, kita kasih tanda di sini, nanti kita bangun monumen ya, insyaallah. Nah, bersama Bapak Kadus Kuhan. Nah, ini beliau ini orang yang peduli terhadap para pejuang sejarah. Oke ya. Nah, selanjutnya disitulah kemudian nama desa Japara, Japara itu sebenarnya Pendai Rawe, artinya petai yang apa ya, petai muda ya, yang tidak berbuah. Pendai Rawe ya. Nah ini dirubah nama desa itu menjadi desa Pendai Rawe, menjadi desa Japara karena buyut santri ini berasal dari Jepara, Rembang ya, sehingga diambillah namanya itu sebagai desa Japara, sebagai salah satu peringatan monumental bahwa ada seorang buyut atau seorang pejuang agama yang berdakwah itu berasal dari Jepara. Untuk mengenang beliau, maka digantilah desa Pendai Rawe menjadi desa Japara. Kalau orang Sunda bilang Jepara agak susah, jadi Japara atau Jepara. Oke ya. Oke, nanti kita spill lagi bagaimana dan di mana posisi badannya. Dan di sini ini sebagai bentuk apa namanya, ibrah kita bahwa sebagai seorang Muslim kita harus selalu menjaga kehormatan, darah dan kehormatan seorang Muslim. Haram hukumnya menumpahkan darah seorang Muslim. Satu tetes darah, satu tetes, jangankan darah berliter-liter, satu tetes aja haram hukumnya, jatuh darahnya tanah di bumi Allah ini. Siapa yang membunuh satu jiwa, maka ka'annahu qatla nasa jami'a, seolah dia membunuh seluruh manusia di bumi ini. Nah, apalagi yang dibunuh ini adalah seorang wali Allah, seorang pejuang agama, dakwah. Dia itu pun dibunuhnya karena difitnah. Nah, sehingga maka kita harus menghapuskan aib secara ini. Dengan cara apa? Kita memohon kepada Allah agar siapapun yang pernah melakukan pembunuhan atau orang-orang memprovokasi atau orang-orang yang memfitnah itu diampuni oleh Allah dan semua keturunan-keturunannya. Nah, dampak daripada terbunuhnya seorang mukmin, apa yang terjadi? Desa Pendai Rawe itu mendapatkan, mohon maaf saya harus bilang, mendapatkan tentunya ya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena telah membunuh walinya. Ya, siapa yang memusuhi waliku sama dengan bermusuhan denganku. Siapa yang membunuh ya kekasihku maka sama dengan dia menyakitiku. Nah, inilah yang terjadi. Ya. Saya bertanya, apakah yang didoakan ketika itu doanya doa yang buruk? Tidak. Bahkan doa yang beliau sampaikan ketika itu adalah doa yang baik-baik saja agar orang yang membunuhnya diampuni dan desa Pendai Rawe itu menjadi desa yang maju, subur, makmur, loh jinawai, tentram, kerteraja. Tetapi doanya beliau itu belum tentu dijawab oleh Allah. Karena apa? Beliau orang soleh, beliau minta kepada Allah agar diampuni. Tetapi Allah belum tentu mengampuni atau mengijabah doanya. Maka yang terjadi apa? Nah, desa Japara atau Pendai Rawe ini dibilang maju tidak, mundur tidak. Yang muncul banyaknya, ya tadi, makin banyak, ya mohon maaf, saya harus sampaikan, fitnah-fitnah, munculnya banyak pengkhianatan, banyaknya ya kasus-kasus, mohon maaf, perzinahan, atau mungkin orang yang memotong organ tubuh dan sebagainya. Itu adalah ibrah, itu adalah pelajaran bagi kita. Hati-hati dalam mensikapi kehormatan seorang mukmin. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita bersama agar kita selalu menjaga diri dan keluarga kita, menjaga masyarakat kita, jaga kehormatan, jangan tumpahkan darah satu tetes pun di bumi Allah ini. Apalagi membunuhnya, membunuh satu manusia sama dengan membunuh seluruh manusia di bumi ini. Oke, kita lanjutkan, kita spill nanti untuk badannya, insyaallah ya. Nah, semoga bermanfaat. Ini menjadi sejarah bersama dan mari kita menuju jasad beliau ya. Nah, sekali lagi ini adalah kepalanya ya. Ini ada cirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.